Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk duduk beberapa saat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan mengambil hikmah dari sejarah kemunduran khilafah Turki Utsmani, yang hari ini kita akan membahas era Sultan Mehmed kelima Rashad, atau biasanya disebut Rashad saja, Sultan Rashad, yang eranya itu adalah era-era atau suatu masa di mana kaum muslimin terpaksa berhadapan dengan segala macam intrik yang dilancarkan oleh ketiga orang yang terkenal sebagai pemimpin dari Turki muda. Jadi ketika Sultan Abdul Hamid mereka gulingkan tanggal 27 April 1909, maka yang diangkat adalah kakaknya, atau maaf adiknya, Mehmed kelima Rashad. Usianya waktu itu sudah hampir 55 tahun. Bukan generasi sultan-sultan muda, tetapi merupakan sultan yang setelah beliau nanti ada satu lagi, yaitu Mehmed ke-6, dan itu adalah yang terakhir. Jadi ini beliau ini adalah kedua terakhir dari sultan yang ada di Istanbul. Beliau tidak memiliki banyak kekuatan lagi, sudah tidak memiliki kekuatan maupun mungkin saya sebut juga nyali atau dorongan yang kuat sebagaimana Abdul Hamid kedua sebelum beliau, sehingga apa-apa yang terjadi di tahun beliau ini semakin mempercepat naiknya, kemudian pertama kalahnya dulu, kemudian naiknya sekularisme di Turki yang sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Pertama yang terjadi setelah beliau naik, pada saat beliau melakukan konsolidasi, terjadi pemberontakan di Albania. Albania itu sebuah negeri yang mayoritas muslim, tetapi masih ada juga minoritas-minoritas yang lain. Tahun 1910 terjadi pemberontakan, terutama oleh penggerak-penggerak dari gereja-gereja Katolik waktu itu. Namun kaum muslimin terprovokasi sehingga mereka ikut-ikutan melakukan unjuk rasa yang kemudian akhirnya berbuntut kerusuhan dan kemudian akhirnya merubah situasi yang terjadi di Albania. Melawan saran dari kepala pengamanan sultan, maka Mehmed Rashad ini mengunjungi Kosova, sebuah kota atau sebuah negeri yang tidak jauh dari Albania. Padahal waktu itu kondisinya sangat genting. Banyak pihak yang kemudian khawatir beliau ini masuk ke dalam perangkap musuh-musuh Turki Utsmani, termasuk juga yang paling khawatir adalah pada saat itu Ittihad ve Terakki atau CUP atau Turki Muda. Turki Muda itu masih membutuhkan figur sultan, karena mereka sendiri masih khawatir atau tidak percaya diri bisa mengendalikan seluruh masyarakat. Sebagaimana kisah sebelumnya ketika saya ceritakan bulan lalu, ketika keputusan dari parlemen itu adalah menjatuhkan sultan, maka yang dikirim untuk membawa surat pemakzulan itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang besar, bukan orang-orang kunci. Jadi mereka pun yang sudah punya kekuatan tidak berani menghadap sultan, tidak berani menghadap Abdul Hamid kedua. Padahal Abdul Hamid itu sudah tidak punya lagi tentara, sudah tidak punya lagi pasukan-pasukan yang bisa disebut sebagai polisi rahasia, dan hampir tidak ada teman. Jadi mereka masih berharap ada sultan yang bisa dikendalikan, boneka gitu, pemimpin tapi bisa disetir. Sehingga pada saat beliau berkeinginan untuk mengunjungi Albania, sampai paling jauh itu sampai Kosovo. Sampai di Kosovo itu, sambil kita loading petanya di sini, beliau memberanikan diri mendatangi orang-orang yang ribut, orang-orang yang kemudian merasa sultan ini tidak memperhatikan mereka. Dalam dialog-dialog yang kemudian tercipta di situ, walaupun sangat dibatasi dan kemudian dikhawatirkan sekali oleh orang-orang yang kemudian menginginkan beliau tetap hidup,
Kalau kita lihat cukup jauh perjalanan beliau itu dari Istanbul naik kereta api sampai ke daerah yang namanya Skopje, wilayah di Kosovo. Tidak berani sampai ke Tirana, apalagi ke kota-kota yang kemudian terjadi pemberontakan, wilayah Albania di sini. Sampai di sini saja. Ketemu dengan beberapa perwakilan, dan alhamdulillah beliau mengatakan sesungguhnya saya itu tidak memiliki, bukan waktu katanya, tetapi saya itu tidak memiliki akses untuk menyapa kalian. Saya itu baru dilantik, dan kemudian penjatuhan terhadap kekhilafahan juga adalah sesuatu yang saya sayangkan. Dia sendiri tidak pernah ada perkiraan atau pikiran untuk kemudian menggantikan kakaknya Abdul Hamid kedua. Ya, masyarakat tentu saja tidak bisa semuanya bisa menerima begitu saja, sampai dibutuhkan hampir 1 tahun lebih baru kemudian kerusuhan itu bisa reda. Ini babak pertama ujian yang ditimpa oleh kaum muslimin pada saat itu. Pada saat saya searching ke gambar-gambar yang ada di internet, ternyata saya dulu pernah nulis tulisan pendek gitu ya, dan ternyata dimuat di sebuah majalah C3I, laporan tentang waktu itu tanggal berapa nih, 24 Juli 1910, 24 Juli tahun lalu, ternyata tulisan saya itu dimuat tentang pemberontakan panjang lebar. Sebenarnya permasalahannya banyak, kompleks, bukan hanya keluhan-keluhan saja, tetapi ada faktor-faktor dari luar, terutama dari Prancis. Itu tambahan saja. Setelah permasalahan kemudian Albania ini selesai tapi nanggung setengah, ada masalah kedua yang tidak kalah beratnya, yaitu Italia sebagai negara Eropa yang terakhir mencoba mengambil bekas wilayah Turki Utsmani. Kalau kita lihat di peta di bawah itu, semua wilayah yang warnanya oranye ya, itu adalah wilayah-wilayah Prancis. Jadi Prancis sudah menguasai Maroko, Aljazair dan Tunisia. Sedangkan Inggris kita tahu di sini sudah bercokol di Mesir dan Sudan, karena Mesir punya terusan Suez dan itu dibutuhkan oleh Inggris. Jadi ketika kemudian Italia melihat peluang, apalagi Turki ini kelihatan untuk satu pemberontakan di Albania saja mereka tidak bisa merahkan pasukan, sampai sultannya harus datang sendiri, maka mereka menilai ini adalah kelemahan besar. Sehingga wajar kalau kemudian mereka mengatakan saya akan mengambil tempat yang paling tidak dibutuhkan orang, atau yang paling tidak diminati. Antara Mesir dengan Tunisia itu ada sebuah negeri yang namanya Libya. Dulu minyaknya belum dieksplorasi, belum ditemukan. Sehingga wilayah yang tandus ini hanya di pinggir-pinggir di pesisir saja yang bisa kita temukan banyak manusia dan ada aktivitas ekonomi. Akhirnya mereka masuk ke Libya. Jadi Prancis tidak mau, Inggris juga tidak mau. Libya ini sudah tinggal tanah terakhir kalau kita lihat di Afrika itu yang belum diambil oleh orang-orang Eropa. Karena Italia ini tidak mau dianggap kelas 2 di antara kekuatan-kekuatan Eropa, maka dia ambil di situ. Inggris dan Prancis mendiamkan, karena mereka di antara mereka ini sendiri sudah ada kebijakan-kebijakan. Kalau ada satu daerah di Afrika dikuasai oleh yang lain, kecuali orang itu di luar dari grup mereka atau di luar dari aliansi mereka, maka mereka mendiamkan. Sebagaimana kondisi kaum muslimin sekarang. Kalau kita lihat dari Maroko sampai Indonesia, dari Kazakhstan sampai ke, kalau di selatan itu paling selatan di mana ya? Di Kenya mungkin ya, atau lebih selatan lagi di kepulauan Maldives itu. Kondisi kaum muslimin kurang lebih sama. Sudah dari tahun 1900-an awal ini sudah dicaplok. Jadi ketika itu Inggris mendiamkan, Prancis mendiamkan, supaya Italia ini tidak ribut tentang kondisi atau tentang wilayah-wilayah mereka. Dan kalau yang pernah baca tentang sejarah Umar Mukhtar, ini adalah di masa-masa ini. Dulu tahun 90-an awal dulu ada film namanya Umar Mukhtar, film yang menggambarkan tentang perjuangan seorang mujahid yang bernama Umar Mukhtar di Libya. Itu adalah tahun-tahun ini. Dan digambarkan di dalam film itu tank baja, pesawat terbang untuk pertama kalinya digunakan. Jadi pesawat terbang untuk pertama kali digunakan untuk operasi militer itu adalah ditimpakan atas rakyat Libya. Dulu dikenal sebagai Tripolitania, bukan Libya. Jadi kalau saya ambil gambar di situ, silahkan bisa di Google sendiri. Tinggal di Google aja Italo-Turki War atau Perang Turki Italia di Tripolitania 1910-11
maka kita akan temukan untuk pertama kalinya orang-orang Italia ini menggunakan mesin-mesin perang yang membunuh orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu kondisi kaum muslimin ketika sultannya nggak bisa ngapa-ngapa. Turki muda sendiri yang sebenarnya 3 orang itu merupakan punya latar belakang militer, ternyata mereka juga tidak mampu mengendalikan negeri sebesar itu. Waktu pertama kali mereka mencita-citakan ingin menggulingkan sultan, mengganti kekhilafahan dengan sistem modern Eropa, dengan sistem kepemerintahan yang parlementer, mereka tidak terbayangkan kalau kemudian Eropa itu yang lain, yang mereka pikir itu akan mendukung proses modernisasi ini, justru kemudian memanfaatkan kelemahan dan kekacauan internal. Jadi eksperimen mereka untuk menumbangkan sebuah kepemerintahan dengan sistem yang mereka pikir baru, karena memang Talat maupun Jamal maupun Anwar Pasha itu semuanya lulusan barat. Ternyata mereka tidak mampu. Jadi ada anak-anak muda, ya opsir-opsir muda ini yang kemudian menggulingkan atau paling tidak sudah mengikat tangan sultan, tetapi mereka sendiri tidak mampu mengerahkan atau menjadi yang mereka idam-idamkan. Bahkan pada saat itu Italia pun karena curiga sebenarnya dengan Inggris dan Perancis, kemudian meminta dukungan Rusia, karena pada saat itu Rusia membutuhkan jalur keluar dari Laut Hitam. Jadi kalau kita lihat di petanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rusia ini unik tepatnya. Dia di Eropa Timur, punya akses laut banyak. Kalau dia mau keluar kapalnya dari wilayah utara, dari Murmansk misalnya katakanlah, di sebelah timurnya Finlandia, mereka tidak bisa dengan leluasa karena wilayah ini sudah dekat sekali dengan kutub utara. Dan ini di bulan-bulan tertentu wilayahnya dipenuhi es, jadi kapal tidak bisa keluar dengan mudah. Satu lagi pelabuhan mereka di sini Saint Petersburg, sama seperti itu juga walaupun tidak sedahsyat yang ada di Murmansk. Karena kalau kita lihat memang sudah sangat dekat sekali dengan kutub utara. Di sini juga sama, kalaupun mereka mau keluar musuh mereka semua ini ditelukin. Swedia tidak pernah akur. Negeri-negeri yang ada di Baltik juga tidak ada yang akur. Dari Latvia, Estonia, Lituania itu semuanya curiga dengan yang namanya Rusia. Apalagi Polandia dan Jerman. Ya. Jadi kans mereka untuk keluar dari teluk ini sampai ke laut lepas, seandainya mereka misalnya punya keangkatan perang yang cukup, juga kecil kelihatannya chance untuk besarnya atau bisa keluar. Satu-satunya adalah armada yang ada di Laut Hitam. Ya, yang ada di Odessa dulu, Ukraina belum ada, Donetsk dan Crimea. Mereka berharap bisa keluar karena di sini tidak pernah beku. Ya. Tetapi satu hal yang menghalangi niat mereka adalah mereka harus tembus dulu Istanbul. Di sini ada 2 selat, Selat Bosforus di dekat kota Istanbul, dan nanti Selat Dardanella sebelum keluar ke laut lepas, ke Laut Aegean dan kemudian ke Laut Tengah, dan dari Laut Tengah bisa bebas kemana-mana, bisa langsung ke Atlantik walaupun harus melewati Gibraltar. Makanya di zaman itu Rusia belum berani berseberangan dengan Inggris, karena Inggris masih sangat jaya. Mesir dia pegang, jalur ke Laut Merah, kemudian Gibraltar juga dia pegang. Makanya Inggris pada saat itu sangat kuat. Geopolitiknya harus dikuasai dan harus difahami. Walaupun kajian sejarah Islam, kita juga perlu tahu seperti apa negeri-negeri dahulu. Jadi Italia main ke beberapa pihak, baik-baikan sama Inggris, baik-baikan sama Prancis, baik-baikan sama Rusia, dalam rangka mengambil kesempatan mengambil tempat-tempat kaum muslimin, ya wilayah-wilayah kaum muslimin. Nah perangnya seperti ini. Perangnya di beberapa tempat Turki Utsmani itu tidak ada angkatan laut yang kuat. Sudah berlalu era Sultan Sulaiman di mana orang-orang gentar dengan kapal-kapal Turki Utsmani. Ini kapal-kapal sudah dengan kekuatan turbin, sudah dengan mesin uap. Turki Utsmani termasuk terlambat ketika revolusi industri di Eropa, mereka tidak cepat mengejarnya. Padahal kaum muslimin itu merupakan pionir-pionir ilmu pengetahuan. Sama seperti sekarang kita jadi user. Dulu juga dari sejak zaman Turki Utsmani di awal abad ke-20 ini sudah jadi user. Saya beli buku khusus untuk angkatan laut Turki. Bukunya tipis tapi agak unik karena di sini membahas tentang tahun yang kurang lebih kita pakai sama-sama. Di sini ada beberapa data yang sangat jujur, mereka nanti saya paparkan setelah ini. Pada saat itu kita nggak punya galangan kapal. Kita masih bisa bikin kapal kayu, tapi kita tidak bisa bikin boilernya, tidak bisa bikin mesin-mesin yang menggerakkan itu. Sehingga pada saat itu, di mana kondisinya sudah saya jelaskan bulan kemarin, banyak sekali hutang, dan kapal-kapal itu harus beli di galangan-galangan kapal Eropa, baik itu Perancis, Jerman, Itali, Inggris.
Sehingga pada saat itu kalau dia tidak baik dengan salah satu di antara negara-negara besar ini, nggak bisa bikin kapal perang. Jadi negeri itu jadi lemah ketika kemampuan dia mempertahankan diri itu tidak bisa dia miliki. Kemandirian, kalau bahasa sekarang, alutsista, alat utama sistem pertahanan negara. Kalau kita masih beli, ya begitulah. Akhirnya kebijakan politik kita, termasuk kebijakan dalam negeri kita, terpaksa didikte oleh negara lain. Kondisinya nggak sama, nggak beda jauh lah dengan sekarang. Walaupun Indonesia jauh lebih mandiri dalam beberapa hal, tetapi mungkin urusan alat-alat tempur berat masih kita harus impor. Tapi kalau senjata-senjata ringan kita sudah bisa bikin sendiri. Pertempurannya singkat-singkat di Tripolitania itu hanya beberapa bulan. Kaum muslimin bangsa Turki yang ada yang masih tertinggal di situ, angkatan bersenjatanya yang bisa mendukung orang-orang Libya itu tidak punya stok, tidak punya amunisi, tidak punya pesawat, tidak ada kapal laut. Bahkan kemudian dengan enaknya kapal-kapal Italia ini membombardir misalnya seperti Beirut. Beirut waktu itu masih di bawah kekhilafahan Turki Utsmani, seluruh wilayah yang hijau itu. Bahkan kemudian dia mengambil dua kepulauan yang sangat penting dari zaman Utsman bin Affan, yaitu Pulau Rodos, yang dulu Muawiyah itu habis-habisan berperang untuk membebaskan pulau ini untuk kaum muslimin. Bayangkan berapa lama gitu peristiwa itu. Jadi 3 titik saya catat tempat-tempat yang kemudian hilang dari kaum muslimin. Orang Italia itu bangga sekali, sepertinya dia menang perang hebat, padahal dia menghadapi kaum yang lemah, sehingga mereka punya semacam pin ya, atau penghargaan medali gitu ya, yang gambarnya Guerra itu artinya War Italo-Turka. Jadi Italia dengan bangsa Turki 1911, 1912, bangga sekali mereka. Bahkan bendera-bendera sanjak, bendera-bendera kesatuan itu disimpan baik-baik di Roma. Kalau ada yang ke Roma, cek di museum militernya mereka, masih disimpan itu bendera-bendera Turki zaman dahulu ya, mereka simpan. Akhirnya terpaksa menyerah bangsa Turki Utsmani, menyerahkan Libya, tetapi ada pemanisnya lah sedikit. Khutbah di Tripolitania itu masih menyebut nama khalifah. Ada naib, ada semacam deputi di Tripolitania itu yang mengurusi urusan-urusan remeh sebenarnya ya, untuk atas nama sultan, dan janji nanti kalau Libya itu diberikan Rodos dan kepulauan Dodekanes itu akan dikembalikan. Tetapi seperti biasa Italia juga berbohong atas janji-janji. Jadi naif kalau ada negeri muslimin kemudian percaya kepada negara-negara lain yang kemudian seolah-olah baik. Dari dulu tidak ada catatan-catatan yang menggembirakan. Sehingga pada saat itu akhirnya kalah demi kekalahannya, kalah di Albania, kalah di Libya. Akhirnya kebijakan CUP, Ittihad Weteraki, ini orang-orang Turki muda, mengatakan kalau begitu kita sudahlah, berhentilah kita ngurusin orang-orang Islam yang lain, cukuplah kita mengurusi bangsa Turki saja. Jadi mereka seolah-olah kemudian gara-gara harus mengurusi kaum muslimin di Libya, di Yaman, bahkan mungkin dulu pernah sampai ke Aceh, bangsa Turki ini kehabisan energi. Jadi menurut mereka sudah selesai, enough, cukup, kita akan ngurusi bangsa Turki saja. Malah kebijakan itu mendorong perang besar berikutnya sebelum perang dunia pertama, yaitu perang Balkan, di mana kemudian bangsa-bangsa yang lain merasa, nah ini dia, ketika Turki kemudian tidak lagi menjadi pengayom. Kalau di zaman Muhammad Fatih, di zaman Sultan Sulaiman, itu wilayah-wilayah ini walaupun sebagian itu isinya adalah orang-orang non-muslim, tetap saja mereka ingin berada di bawah Turki Utsmani, karena di bawah kekuasaan yang lain itu hidupnya sengsara. Tetapi sekarang kebalikan. Jadi Yunani, Bulgaria, Serbia, Montenegro bersatu tahun 1912, persis setelah perang Libya, dan kemudian mereka mengobarkan sebagai sebuah peperangan besar ya. Sehingga efek dari peperangan ini sampai kemudian CUP merasa perlu mengkudeta pemerintahnya sendiri untuk menaikkan orang-orang yang lebih zalim lagi, yang akan dinaikkan, namanya Said Halim Pasha. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang hijau itu adalah wilayah Turki Utsmani, Bulgaria di utara, Serbia kelihatan di pojok kiri atas, kemudian Montenegro dan Yunani, semuanya berperang layaknya satu tubuh ketika kaum muslimin hampir tidak ada kemampuan untuk mempertahankan itu. Sehingga garis-garis panah hitam itu adalah garis-garis pengungsi yang pindah, yang eksodus, yang dibuang, yang digusur ya. Ini sudah perang total, jadi di mana orang-orang sipil itu diusir dari tempatnya kalau tidak mau dibunuh. Sehingga kaum muslimin, baik itu bangsa Turki maupun non-Turki yang masih ingin berada di bawah kekhilafahan, pindah semuanya ke wilayah Turki.
Sehingga kita perhatikan kota Edirne, kota Istanbul, kota Bursa itu jadi kota kumuh. Karena apa? Penduduknya naik 3-4 kali lipat, sedangkan kemampuan kehilafahan untuk menservis, untuk menjaga keamanan atau memberikan kesejahteraan minimum itu tidak mampu. Jangankan ada eksodus, pemerintah itu mengurusi yang dulu aja, yang sebelum ada perang ini saja mereka kewalahan. Karena Turki muda itu tidak pernah terpikir sampai ke situ. Dia pikir dengan kemudian melakukan perombakan-perombakan, ada lawan dan menyerang, dia tidak pernah terpikirkan adanya perubahan demografi. Tidak terpikirkan oleh mereka bagaimana mengisi perut makanan orang-orang yang lapar ini. Dan sebagian besar adalah bangsa sipil, kaum sipil. Dia bisa membayangkan betapa porak-porandanya tahun itu. Mehmed Rashad itu hanya bisa melihat dan tertegun. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya inisiatif, dia menulis di buku-bukunya, di memoarnya, betapa perang ini seharusnya kita tidak ikut, ini harusnya kita tidak lakukan. Harusnya uang yang sedikit, resource yang sedikit itu untuk dilakukan untuk ini. Tetapi CUP punya agenda yang lain. Itulah kondisinya, Masya Allah. Ketika seseorang sudah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang itu sudah tidak lagi memprioritaskan umat, tidak lagi kemudian melayani umat, tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh orang-orang baik dan orang-orang adil sebelumnya, maka kemalangan demi kemalangan datang. Akhirnya sampailah kemudian kepada suatu saat di mana menjelang Perang Dunia Pertama itu Eropa sendiri terbagi dua. Inggris, Prancis, dan Rusia merasa punya kesamaan kepentingan, membuat apa yang disebut dengan Triple Entente, atau disebut Entente saja, TE. Sedangkan Jerman, Austria plus Italia tadinya itu membentuk grup baru yang namanya CP atau Central Power. Italia kemudian keluar karena merasa Prancis dan Rusia dan Inggris mendukung mereka waktu mereka mendapatkan Italia. Akhirnya yang menggantikan posisi Italia ini adalah Turki. Jadi ada dua poros waktu itu. Poros Prancis, Inggris, dan Rusia. Aneh kalau dipikir-pikirnya. Tiga-tiganya ini sebenarnya punya pandangan yang berbeda, tetapi pada saat itu mereka memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan Jerman, Austria ini dulu pernah perang dengan Turki Utsmani, tetapi kemudian dalam satu poros. Ini yang disebut dengan kondisi di mana menjelang Perang Dunia ke-1. Ini tiga orang yang dari tadi saya sebut-sebut. Orang yang pertama ini disebut dengan triumvirat, ya. Triumvirat ini tiga orang diktator yang kemudian memimpin Turki Utsmani, lebih kuat kekuasaannya daripada Mehmed V Reza. Yang pertama namanya Ismail Enver Pasha. Anwar maksudnya, V itu dibaca W. Itu orangnya yang di tengah. Dia ini adalah Menteri Angkatan Perang, kalau sekarang itu seperti Panglima. Mehmed Talat Pasha, orang yang kedua ini Perdana Menteri Başbakan dengan Menteri Dalam Negeri, ya. Militer tapi juga urusan-urusan sipil. Nah keduanya ini lebih pada saat itu kepengen Turki Utsmani ini pro kepada Jerman saja, ikut kepada Central Power karena alasan-alasan tertentu. Tetapi satu orang di antara bertiga namanya Ahmad Jamal Pasha, Menteri Angkatan Laut, cenderung ke Inggris. Karena pertimbangan dia masih ada beberapa kontrak yang belum selesai. Kalau kita berseberangan dengan Inggris, padahal kontrak kapal belum beres, kapal belum diserahkan, dan ternyata betul nanti itu firasat dia itu terjadi, maka kita akan dirugikan. Kalau memang mau perang, pastikan semua order sudah sampai dulu ke Istanbul, baru kita melakukan peperangan. Tetapi kalah suara dia. Ya, nanti kita akan cek. Nah, akhirnya Said Halim Pasha yang tadinya dinaikkan sama Enver ini karena khawatir menyinggung perasaan Ahmad Jamal Pasha atau malah justru ingin mendahului, akhirnya mereka membuat perjanjian rahasia dengan Jerman. Itu ditandatangani tanggal 2 Agustus 1914. Indonesia masih di bawah Belanda. Kita masih mencari format identitas nasional kita, menyepakati nama, bahasa, bangsa, gitu ya. Orang-orang sudah melakukan intrik-intrik kelas dunia. Gak apa-apa kita terlambat, tapi insya Allah nanti akhirnya kita akan memimpin kaum muslimin di seluruh dunia, insya Allah. Kayaknya lemes banget ini tentang ceritanya, gak menarik atau cerita-cerita. Saya juga menceritakan ini tidak sesemangat biasanya, karena ini terpaksa diceritakan, karena ini adalah babak yang kita harus tahu, walaupun mungkin tidak mengenakan. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak mengerti bagaimana jatuhnya. Mudah-mudahan dengan tahu gimana jatuhnya, kita bisa mengambil titik-titik gimana bangkitnya. Kalau tidak, maka kaum muslimin akan terus-terus terpuruk. Akhirnya tanggal 1914 itu terjadilah Secret Alliance, sehingga makin banyak kemudian penasihat-penasihat militer Jerman masuk ke Istanbul, ya, yang tadinya Inggris dan Prancis. Nah, ini apa yang dikhawatirkan oleh Jamal terjadi, ya.
Pada saat itu Angkatan Laut Brazil karena bersaing dengan Argentina mau bikin kapal perang, belinya ke Inggris, bikin kelas Dreadnought. Dreadnought itu sebelum ada kapal-kapal jenis battleship, jadi sudah mesin uap tetapi belum belum cukup canggih lah gitu. Dreadnought tapi sudah mulai lumayan ditakuti. Nama kapalnya Rio de Janeiro. Rio de Janeiro gagal karena panen karet Brazil itu gagal ya. Di samping itu juga Argentina tiba-tiba jadi baik dengan Brazil, tidak jadi perang. Akhirnya kapal ini daripada dibeli kan biaya servisnya mahal. Akhirnya kata Brazil, siapa yang mau nerusin oper kredit kira-kira begitu, siapa yang mau nerusin silahkan. Akhirnya harganya kan banting tuh, lumayan harganya, dapat diskon. Akhirnya deal, Turki Utsmani ambil dua-duanya, Sultan Osman sekaligus mesen Resadie. Tetapi Inggris itu punya mata-mata. Dia tahu, dia punya kedutaan besar di Istanbul. Dia melihat tanda-tanda makin banyaknya staf militer, penasihat militer Jerman di Istanbul. Maka ketika diutus orang yang bernama Kapten Rauf atau Rauf Bey ya, tahun 1914 untuk mengambil kapal ini dengan sejumlah awak kapal yang sudah di training. Istilahnya kalau kayak di Indonesia itu kita beli kapal selam di Jerman, kemudian kita kirim orang ke sana terus untuk bawa balik kan, kira-kira begitu. Ini sudah dikirim, sudah sampai London ya. Nah, perlu diketahui ketika mereka tidak tahu bahwasanya keputusan intelijen Inggris waktu itu ditandatangani sama yang namanya Sir Winston Churchill. Nanti pasti ngerti Churchill ini di mana kan? Perang Dunia ke-1 dia pernah, kemudian Perang Dunia ke-2 juga pernah, dan dia jadi Perdana Menteri kan. Churchill ini kemudian mengambil keterangan bahwasanya ini kapal kalau dilepas, ini sama saja melepas kapal yang setara. Jadi kapal Inggris terbaru dengan kapal 2 ini kalau dikasih ke Turki, maka dia akan hadap-hadapan dengan asumsi diawaki dengan awak yang sama, cekatannya ini akan setara. Kata Inggris, terpaksa kita tidak berikan. Tetapi Rauf Bey sudah sampai di depan gerbang, itu sudah tinggal buka pintu, istilahnya sudah terima kuncinya. Mungkin juga terfikirkan oleh beliau untuk kemudian menyerobot kapal itu, tetapi ini kan di dermaga Inggris ya, nggak gampang mengeluarkan kapal sebesar itu, dan kemudian kalaupun dia berhasil mengeluarkannya, rasa-rasanya tidak akan bisa sampai ke Turki ya, cukup jauh ya. Lihat petanya dulu. Ini kenapa? Nah, di London sini mau dibawa ke Istanbul, berapa jauh itu Pak? Seandainya dia lolos, seandainya dia berani ya, ambil resiko. Mau tidak mau kan lewat sini kan, dengan asumsi juga dia lolos dari Gibraltar, karena di Gibraltar ini sarang kapal perangnya Inggris. Kalau lolos, nanti dia akan lewat Italia juga nggak suka-suka banget kan sama Turki kan, berarti dia harus berhadapan. Ini saya ambil garis-garis aneh ya, garis-garis lurus, 6.000 km, kecil kemungkinannya. Kalau menurut saya pada saat itu, kalau intelijennya harusnya keputusannya kalau Inggris nggak mau balikin, harusnya diledakin aja sama-sama nggak dapat. Tapi tidak ada opsi itu turun, sehingga mau nggak mau kapal itu disita sama Inggris. Nah, yang lebih mengenaskan lagi adalah ini, saya tambahkan di sini ada stiker saya temukan namanya Dunanma. Ternyata di buku ini juga ditulis. Jadi ternyata kapal Sultan Osman I ini adalah sebuah proyek yang dikenal dengan istilah penggalangan dananya itu namanya, sebentar, mudah-mudahan cepat dapatnya. Ya Allah, buru-buru begini. Namanya Osmani Muawwanat Milliyye Jamiyati. Penggalang, kalau diterjemahkan secara kasar, penggalangan dana nasional untuk pengadaan kapal. Jadi ini anak-anak sekolah, ibu-ibu, siapapun yang ingin melakukan donasi itu boleh donasi. Jadi ini merupakan sebuah proyek dari tahun 1913, hampir 2 tahun ya, 1 tahun kurang lebih orang mengumpulkan uang makan, uang receh di kantong-kantong. Semua masjid mengeluarkan seperti kecerekan, tapi ditaruh di luar. Jadi setiap orang lewat atau habis sholat maka memasukkan di situ untuk beli 2 kapal ini. Rauf Bey itu sampai nangis. Karena apa? Ini bukan hanya pengkhianatan Inggris atas jual beli, belum ada deklarasi perang. Kalau sudah ada deklarasi perang boleh, belum ada deklarasi perang. Ini sebuah kecurangan yang luar biasa. Dan sampai akhir perang, karena kebetulan pula Turki itu kalah, jadi Inggris merasa tidak perlu untuk membayar dendanya, karena dianggap ini saya ambil sebagai penyitaan atas kekalahan kami di tempat lain. Jadi sebuah majalah yang namanya, sebuah poster yang namanya Dunanma itu ditempel di mana-mana, orang-orang berlomba-lomba kepengen sekali punya kapal sebesar itu. Ternyata pupus harapan. Itu kalau kita nggak punya galangan kapal sendiri.
Itu kalau kita tidak bisa mandiri, ya, itu yang terjadi dan itu menyedihkan. Nah, Jerman dalam sisi dari sudut pandang dia, nah ini kesempatan. Karena selama ini Turki ini belum jelas nih mau ikutan Inggris dan Prancis dan Rusia atau mau ikutan campnya Jerman. Jerman berharap Turki bisa ikut. Maka pada saat itu ketika perang pecah, ada 2 kapal perangnya yang bersandar di daerah namanya Pola. Ini daerah Austria, Austria Hungaria. Ya. Sehingga kapal ini waktu pecah perang nggak bisa kemana-mana. Ya. Keluar ke Gibraltar bunuh diri karena di situ ada puluhan kapal perang Inggris. Menerobos lewat terusan Suez juga Inggris ada di situ, lebih parah lagi. Maka pada saat itu pilihannya adalah diputar-putar semuanya, kemudian dibalikkan, dikasihkan kepada Turki, diberikan kepada Turki. Ini adalah semacam kayak hadiah supaya Turki mau ikut di dalam peperangan ini. Dilalah kalau bahasa saya itu ngasihnya 2 gitu ya. Disita sama Inggris 2. Nih kata Jerman, saya kasih kapal perang yang tidak kalah, bahkan bisa dikatakan dalam beberapa hal Guben itu battle cruiser yang namanya, itu setingkat di atas yang diserobot sama Inggris. Kalau yang Breslau ini hampir sama. Kata Jerman, ini kita kasih saja, tetapi supaya nggak timbul kecurigaan, karena waktu itu Turki belum masuk perang, Jerman sudah, seolah-olah dibeli saja. Akhirnya pura-pura dibeli, harganya sama dengan harga yang disita sama Inggris. Jadi ceritanya pembelian kedua dibeli, diganti namanya Guben jadi Yavuz, Breslau jadi Midilli. Semua awak kapal termasuk letnan-letnannya, termasuk kemudian nahodanya sampai ke admiralnya, semua awak bangsa Jerman. Cuman mereka diganti aja, dikasih peci. Dikasih peci. Namanya Jenderal Admiral Wilhelm Suchon atau Suchon, sama. Dikasih. Nggak bisa bahasa Turki. Tetapi mereka semua diadakan, dia ganti semua. Ada upacaranya resmi, foto sebelah kiri ke bawahnya kalau kita gedein ya. Acara resmi penyambutan betul-betul seolah-olah mereka. Kemudian ada juga drama seolah-olah semua mereka naik ke kapal itu pulang. Terus ada serombongan baru orang-orang Turki yang kemudian mengawaki kapal ini. Tetapi orang yang sama, cuma diputar ke belakang aja. Ganti pakaian, ganti peci hitam yang vest itu, yang pecinya merah bukan hitam ya. Peci merah bukan warnanya seperti ini. Jadilah kapal ini. Dan kapal ini kemudian menjadikan Rusia gentar. Karena kan kapal Rusia belum bisa keluar dari Laut Hitam kan? Dan kapal Rusia itu ditumpuk 14-14-nya, gak ada apa-apanya dibanding 2 ini. Dan memang rencana Jerman, Turki masuk perang di dalam campnya mereka, kemudian 2 kapal perang ini bisa dipakai untuk menenggelamkan kapal-kapal kecilnya Rusia. Sehingga Rusia bisa narik mundur dari Perang Dunia ke-1, otomatis Jerman tidak perlu berperang di 2 front. Kayaknya kebingungan, saya buka peta dulu. Sepertinya wajahnya bingung. Jerman di tengah-tengah, Bapak dan Ibu ya. Jerman di tengah. Di sini ada Inggris, di sini ada Prancis. Makanya kita nggak boleh peta buta atau buta peta. Ini ada Rusia di sini. Ini ada Turki di sini. Nah, kalau perang itu kemudian bisa mengakibatkan Rusia mundur, maka Jerman ini kan berperang di 2 front. Front timur menghadapi Rusia, di front barat menghadapi 2 negara kan. Inggris dengan Prancis. Amerika belum turun, nanti 1917 akhir itu baru Amerika ikut turun. Amerika masih menganut kebijakan isolasionis, jadi nggak mau keluar, pasifis, jadi nggak mau perang. Dianggap ini urusan Eropa. Sampai kemudian tenggelam kapal Lusitania itu, bukan Titanic di film. Ingatnya Titanic. Lanjut ya. Jadi inilah upaya Jerman untuk terakhir kalinya memberikan kapal supaya orang Turki ini merasa pede untuk maju. Ya, di satu sisi luar biasa ya, Turki dibutuhkan oleh mereka. Di sisi yang lain kita miris, karena apa? Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Ternyata Turki Utsmani pada saat itu sudah ketinggalan jauh. Nah, kemudian dipakailah ini oleh CUP tadi. Nah ini kebetulan kan, karena kalah perang. Nah dipakailah kemudian 2 senjata besar ini untuk menghantam armada Rusia di Laut Hitam. Itu diberangkatkan. Waktu saya ke Turki, saya mampir ke ke museum angkatan laut mereka, ada buku ini, nggak bakal ketemu di tempat lain, di tempat itu aja. Ini namanya Turk Deniz Harp Tarihi Atlas. Jadi Deniz itu laut, berarti Turk ini Turki, laut, Harp itu pertempuran, bahasa Arab Harp ya. Kemudian Tarihi itu tarikh, sejarah, Atlas. Jadi Atlas sejarah perang laut Turki. Di halaman Yavuz sama Midilli. Nah, di halaman 92 ini ada petanya nih. Kapal ini dimaksimalkan betul
selama kurang lebih pertempuran 2 tahun itu kapal ini hampir nggak pernah bersandar di dermaga. Jadi kapalnya diforsir perang, anak buahnya juga termasuk orang-orang Jerman yang di dalamnya itu salut dengan orang Turki, yang ada juga orang-orang Turki di dalam yang tahu peta dan sebagainya, yang mengetahui kalau mereka berhenti itu harus ada liaison officernya itu. Luar biasa bertempur selama 2 tahun keliling Laut Hitam itu, menghantam kapal-kapal Rusia dan membuat kerusakan. Awalnya mereka ragu-ragu, tapi kemudian dikasih tambahan lagi uang 2 miliar kurus. Kurus itu seperti dinar, tapi sudah tidak sebesar dinar zaman dahulu, tetapi mungkin separuhnya saja. Itu diberikan untuk bertempur, dan ketika Rusia itu ditembaki oleh 2 kapal tadi yang milik Jerman ini, kemudian Rusia mengumumkan perang. Akhirnya perang dunia ke-1 betul-betul terjadi. Nah, pada saat itulah kemudian Inggris mencaplok Siprus dan Mesir dan seterusnya, dan diumumkan jihad waktu itu. Tanggal 11 November, untuk pertama kalinya Sultan diperbolehkan keluar dari istana, kemudian memberikan restu kepada Syekhul Islamnya. Saya cari-cari namanya nggak ketemu, siapa itu ketua Majelis Ulama Turkinya, MUT bukan MUI. Jadi yang kemudian berpidato di Masjid Fatih. Saya pernah ke Masjid Fatih itu, saya bayangkan waktu itu duduk di podium itu dan menyampaikan sebuah seruan jihad yang hampir tidak ada yang menerimanya. Ini gambarnya saya blow up, gedein. Saya temui yang sudah di colorize ya, tapi kan zaman dulu fotonya belum berwarna. Ada artis yang pintar gitu, mereka-reka, jadi yang gambar berwarna itu rekaan. Nah, ini batu yang ada ini di samping sebelah selatan Masjid Muhammad Fatih. Ya, masih ada batu itu. Kalau duduk di situ ada sedihnya saya kan waktu duduk di situ ya. Banyak orang yang nggak tahu karena rombongan urusannya biasanya belanja ya. Saya duduk itu agak lama karena nggak ada uang untuk belanja, tapi jadi uangnya sudah habis beli buku-buku begini. Orang kan beli baju, beli apa, beli rambut. Saya beli buku-buku begini. Masya Allah. Jadi dibacakan waktu itu proklamasi jihad seluruh dunia. Jadi dia meminta seluruh bangsa kaum muslimin mengangkat senjata, terutama mereka-mereka yang berada di bawah Inggris, Prancis, dan Rusia. Itu deg-degan lawannya. Saya katakan deg-degan karena Rusia waktu itu menempatkan pasukan Kosak yang biasanya dipakai di depan, ditaruh di belakang, ditaruh di Kazakhstan. Karena khawatir bangsa Kazakhstan bangkit. Inggris waktu itu pasukan Gurkhanya diletakkan di Mesir. Padahal kalau dibawa ke Eropa Barat, di Prancis bisa kuat untuk mengungguli pasukan Jerman yang memang di atas rata-rata. Bahkan kemudian pasukan Inggris juga separuhnya tidak berangkat dari India karena takut India ini berontak. India zaman dahulu masih termasuk India dan Pakistan. Jadi belum ada Pakistan zaman itu. Jadi India itu India, Pakistan, dan Bangladesh sekarang. Jadi maka khawatir kalau misalnya kaum muslimin ini bangkit. Jadi ternyata seruan jihad yang dilakukan di Istanbul waktu itu gaungnya nyaris nol sebenarnya. Tetapi membuat negara-negara asing itu khawatir. Termasuk ya, khawatir sangat. Nah, terselamatkan karena kemudian Rusia akhirnya kita tahu ada revolusi Bolshevik. Nah, ini kalau yang baca sejarah tahu nih revolusi siapa tuh yang di atas yang teriak-teriak itu bukan Stalin, itu Lenin. Lenin ya, orang Armenia aslinya. Yang teriak-teriak di situ kemudian terjadilah penggulingan karena pada saat itu yang perang kan bukan orang-orang yang berperang itu belum orang-orang komunis, tetapi masih Tsar Nicholas. Masih Tsar. Ya, masih disebut kerajaan. Masih dekat sekali. Jadi kalau dipikir kenapa Rusia sama Inggris bisa gabung, Ustaz? Kan ini kan jauh nih negaranya. Nah, Anda harus buka lagi, kita harus buka lagi dulu ada yang namanya terah kerajaan. Terah kerajaan itu George kelima itu dengan Tsar Nicholas ke-6 atau ke-5 itu masih saudara. Kalau fotonya ditaruh sebelah-sebelahan itu kita geser-geser gini, kita bingung mana yang George, mana yang Tsar. Karena sangat mirip, dia identik ya. Sama-sama punya penyakit leukemia. Meninggal dua-duanya seperti itu. Di keluarga sangat dekat sekali. Revolusi Bolshevik inilah membuat Rusia kemudian akhirnya kalah. Tetapi sudah cukup telat sehingga kemudian tidak membantu Turki maupun Jerman untuk memenangkan Perang Dunia Pertama. Perang di berbagai front ya. Inggris itu dan Perancis itu menghantam Gallipoli, habis-habisan nggak kalah, nggak menang-menang. Termasuk di sini yang naik daun malah justru Mustafa Kemal, Kolonel Mustafa Kemal. Ya. Kolonel yang masih anak-anak, masih anak bawang kalau dibandingkan Enver tadi, dibandingkan Enver, Talat sama Jemal tadi, itu perwira bawahan. Tetapi justru di Gallipoli inilah, nah ini nanti hubungannya untuk kajian berikutnya, justru dia kemudian menjadi hero. Pada saat orang-orang Turki termasuk juga pasukan-pasukan Turki itu tidak menemukan contoh yang baik, jenderal-jenderalnya ini pada rata-rata
pertama tidak peduli dengan pasukan, tidak pernah kelihatan turun di lapangan, maka Mustafa Kamal ini termasuk yang unik waktu itu. Dia belum masuk di dalam grup, tetapi punya kapasitas memimpin. Pertempuran di Kut Al-Mara, banyak yang nggak tahu juga ini. Ada pertempuran di Kut Al-Amara, Baghdad turun ke selatan sedikit di Irak. Ketika itu Inggris mendarat di Basra. Supaya nggak bingung lihat peta lagi, Bapak. Saya loncat-loncat soalnya frontnya. Ya, Inggris datang dari mana? Dari Basra, karena dekat sekali ini dengan India. Tinggal naik kapal, mendarat di Basra. Turun, kemudian bergerak menuju Baghdad, karena Irak itu wilayah Turki. Makanya sekarang begitu Erdogan mengatakan sesungguhnya Mosul itu secara historis adalah bagian dari Turki, dia nggak salah. Karena dulu pernah menjadi bagian dari Turki. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan 2-3 hari yang lalu, ketika Mosul itu digempur, dan dia mengatakan Syiah dan Iran nggak usah ikut-ikut, karena kalian secara historis juga bagian dari kami. Nah, kisah ini kalau kita sambungkan lagi ke sini, ternyata di zaman itu Inggris itu sampai kalah. Ini gambar nih otentik, ini bukan sesuatu yang di Photoshop. Ini gambar di bawah ini adalah pasukan Turki yang sangat terbatas jumlahnya maupun peralatannya, bisa menggempur dan bisa mengepung bahkan 22.000 pasukan Inggris yang menyerah di situ. Termasuk jenderal paling tinggi bintang 3 Letnan Jenderal Townsend namanya. Menyerah di situ. Itu penyerahan Inggris terbesar sepanjang sejarah. Termasuk ditangkap di situ ada 15 perwira dari kolonel sampai jenderal, dari kolonel sampai bintang 3. Ya, tetapi mereka hanya bisa menang sekali. Inggris mendatangkan lagi bantuan-bantuan dan mereka tidak punya bantuan seperti itu, sehingga Baghdad akhirnya jatuh juga 1917. Mereka harus mundur lagi. Front terakhir yang saya harus bahas adalah di Gaza. Banyak yang juga yang tidak tahu kalau di Gaza itu dulu Turki pernah bertahan di situ dan digempur habis-habisan sama tank baja. Ini tank baja. 100 tahun yang lalu tank baja bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. 100 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya tank baja itu dikerahkan di Perang Dunia Pertama. Dikerahkan di front barat, di antara perbatasan Prancis dengan Jerman. Tetapi Jerman tentu saja punya pertahanan yang cukup dan mereka juga punya tank baja. Tetapi kemudian sama Inggris diambil 10. Ini Mark 1 namanya. Versi 1 mendaratkan di Mesir, kemudian dibawa bergerak menuju Gaza. Gaza itu yang mempertahankan cuma 3 divisi. 3 divisi yang kurus pula ya, 5 kali 3 15.000. Inggris menurunkan hampir 8 divisi besar, ditambah juga pesawat terbang dan kemudian tank baja. Masya Allah, bisa kalah juga ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hancur lebur juga ya. Saya menemukan gambar-gambar di mana kemudian tank baja itu hancur juga. Tapi banyak juga kaum muslimin di kalangan Turki Utsmani yang menjadi korban, menjadi syahidnya di situ. Jadi di sini nih, saya masukkan sedikit lagi sebelum kita tutup. Jadi di mendarat kemudian di Iskandaria, dibawa ke Mesir, kemudian digerakkan melintasi sungai, melintasi Sinai, dan pertempurannya di sini Gaza. Jadi Turki Utsmani pernah bertahan di sini, digempur dari darat, dari laut, dan dari udara. Dan untuk pertama kalinya bangsa Turki menghadapi tank baja. Harusnya mereka masih bisa bertahan, tetapi jalur logistik mereka dipotong. Siapa yang motong? Ini ada orang namanya Lawrence, ya. Kolonel juga Thomas E. Lawrence, disebut Lawrence of Arabia. Pasti berbahasa Arab, mengerti, hafal Quran. Dia gak perlu melecehkan Al-Quran, dia pinter ngomong Quran. Sampai kemudian Syarif Hussein, masih dari kalangan Banu Hashim, terpukau dengan dia. Kemudian menyerahkan anak-anaknya untuk kemudian membantu. Bisa dia membahas Al-Quran dan menafsirkannya sesuai dengan tafsir-tafsir yang memang muktabar, yang dikenal di kalangan kaum muslim. Dia mengutip hadis, mengutip tafsir, sampai dia katakan bangsa Turki ini sudah jauh dari Islam. Maka sudah adalah tanggung jawab dari Syarif Hussein bin Ali, itu adalah syarif bagi kota Makkah dan Madinah. Kalian harus mengangkat senjata. Kami gak punya apa-apa, kata dia, tapi saya punya anak-anak. Coba mau dialog dengan anak-anaknya. Anaknya yang paling depan namanya Faisal bin Hussein. Faisal mengatakan, kalau kalian mau memberikan aku persenjataan, maka aku akan lawan Turki. Terjadilah pertempuran dikenal dengan revolusi bangsa Arab 1914 sampai 1918. Ini yang kemudian menyebabkan bangsa Turki juga akhirnya terpukul dari kota. Pertama dikeluarkan dari kota Makkah, kemudian kota Madinah dikepung sampai sekitar 3 tahun ya. Kemudian
dipotong jalurnya sampai ke Syam, sehingga akhirnya seluruh pasukan di Palestina pun harus mundur. Nah, pasukan-pasukan yang dikerahkan itu adalah pasukan-pasukan berkuda dan pasukan-pasukan berunta. Ini yang kemudian waktunya tidak akan cukup untuk menjelaskan ini. Intinya kemudian haruslah menerima kekalahan itu semua. Dan akhirnya setelah kekalahan demi kekalahan, ketiga orang pasha ini disebut dengan Uj Pasalar atau pasha-pasha yang tiga, ini akhirnya kabur semua dari Turki. Jadi setelah hancur lebur negara tersebut, khilafahan jatuh, kalah di semua front, padahal pasukannya siap bertempur, tinggal kurang dipimpin saja oleh orang-orang yang amanah. Akhirnya kekalahan demi kekalahan karena mereka takut ditangkap dan takut kemudian dihukum oleh pihak Entente. Akhirnya Talat Pasha ini pindah ke Berlin, melarikan diri ke Jerman. Dia dibunuh tahun 1921. Dia masih hidup sampai tahun 1921. Dibunuh oleh orang-orang Armenia karena dianggap dia bertanggung jawab atas genosida. Yang kedua, Enver Pasha masih lebih lihai lagi. Dia ke Berlin, kemudian dia juga ke Batum. Batum itu di Georgia. Dia ikut tetap bertahan dan berperang. Dia ditolak kembali ke Turki. Kata Mustafa Kemal, kamu gak usah kembali lagi ke Turki, kau sudah cukup kerusakan yang kau bikin. Ini Mustafa Kemal masih benar. Kemudian Dusanbe, dia ke Dusanbe, ini daerah Azerbaijan sekarang, ya, di wilayah Kaukasus. Dia masih menolong kaum muslimin untuk bertempur. Kalah dia, baru terbunuh di tahun 1922. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, sebagaimana kita juga menginginkan dosa-dosa kita diampuni. Anwar Pasha lari ke Berlin, menjadi pelatih di Afgan. Ini saya loncat-loncat saja ke Tiflis, ya. Dia juga termasuk yang kena operasi Tehlirian, ya, operasinya orang-orang Armenia untuk menghabisi seluruh jenderal-jenderal Turki Utsmani yang dianggap bertanggung jawab terhadap genosida bangsa Armenia tahun 1916. Ketiga orang ini keluar dari Turki, vakum. Siapa yang naik? Mustafa Kemal. Jadi untuk menyatakan kenapa Mustafa Kemal, hebatnya Mustafa Kemal itu pernah di Tripolitania. Sengaja saya akhirkan ceritanya. Masih ingat Tripolitania, slide kedua tadi ya. Tripolitania ketika bangsa Libya terputus dari mana-mana, satu-satunya di antara 3 ofisir muda yang volunteer, dia minta untuk diberangkatkan ke Tripoli. Padahal gak ada satupun perwira yang mau ditempatkan ke Tripoli bunuh diri. Pertama, tidak ada jalur logistik, kekuatan sedikit yang dihadapi Italia, kapal-kapal perang yang dipesan belum sampai. Tapi kemudian Mustafa Kemal berangkat ke sana. Ketika Mustafa Kemal jenggotnya masih panjang, yang topi merah sebelah kiri. Wajar kalau kemudian jadi hero. Apalagi nanti di tahun 1920-21 ketika Turki itu diinvasi oleh Armenia, diinvasi oleh Perancis, diinvasi oleh Bulgaria, diinvasi oleh satu lagi Yunani, 4 negara, dia bisa pukul 4-4. Gimana nggak jadi Tuhan di negeri itu? Makanya kemudian orang mengeluh-elukannya sebagai Ataturk. Supaya kita logiknya nyambung nih ya. Jangan sampai kita ketemu orang Turki ngomong-ngomong tentang Mustafa Kemal. Anda harus ngerti dulu sejarah dia. Bayangkan negara terpuruk, khalifah sepertinya nggak ada lagi, kemudian kalah perang, dan kemudian akhirnya hampir saja negara Turki itu sendiri mau dihapus dari sejarah. Muncul orang ini, dan memang track recordnya bagus. Bukan orang yang kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan oh dia ini susupan Yahudi, oke, asumsikan dia susupan Yahudi. Berapa kali dia nyaris mati? Saya lebih kepada pendapat bahwasanya dia ini di akhir-akhir peristiwa, di akhir-akhir hidupnya ini kemudian dia merasa hebat sekali, ujub. Penyakitnya kibir, bukan penyakit penyusupan. Mungkin juga ada penyusupan, tetapi kalau betul-betul dari awal rasanya tidak. Dia berapa kali bertentangan dengan senior-seniornya dalam pandangan membela kekhilafahan Turki Utsmani. Ketika dia mau ditempatkan di Tripolitania, menurut saya itu bunuh diri. Tapi dia mau. Dan dia berangkat karena betul-betul menyelundup. Ya, menyelundup. Jadi bukan dibawa oleh kapal militer. Jadi ada dalam beberapa hal kita harus melihat dia secara adil juga. Walaupun nanti di kajian berikutnya kita akan melihat yang berikutnya bagaimana Mustafa Kemal lebih menghancurkan kekhilafahan ini nanti setelah eranya CUP, setelah eranya Turki Muda, Ittihad Weteraki yang 3 orang yang sudah kabur ini. Tetapi itu tidak mungkin kita bahas sekarang juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya sudah siapkan tempat. Para jemaah. Waalaikumsalam. Pemaparannya berarti Turki Muda nama CUP itu sebenarnya juga bukan pengkhianat atau anteknya orang-orang Eropa juga ya. Mereka emang niatnya menyelamatkan negara sebenarnya.
dengan metode yang berbeda dengan khilafah. Oke, satu pertanyaan dulu. Ada lagi? Sekalian. Ada lagi? Ayo. Memang baru nih, mungkin bahannya jarang-jarang dibahas kita. Lagi. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak tahu boleh nggak. Yang Lawrence itu akhirnya yang berdirinya kerajaan Saudi itu. Nah, itu ya, ntar kita bahas ya. Lawrence, apa hubungannya dengan mamlakah ya? Oh dia. Ada lagi? Nah, hubungannya dengan kekinian, Indonesia kan sekarang mulai berubah poros nih, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari poros ke US, ke China, nah ini Ya. gimana sebenarnya yang mesti kita ambil itu, Bro? Betul, ya bagus, ini pertanyaan saya tunggu-tunggu. Harus dikasih hadiah ini pertanyaan ini. Tolong jangan pulsa, antum kerja di tempat pulsa. Pulsa. Jangan satu ini ya. Yang nyarinya. Kalau butuh kopi boleh. Tapi bahasa Turki. Ada lagi? Cerita sedih nggak apa-apa, nanya ya, walaupun antum sedih nggak apa-apa. Ini kan catatan buat kita, perlu tahu kita. Ada. Oke, cukup 3 dulu ya. Baik. Ya, ada. Zaman ini pasukan elit Turki itu masih ada nggak menjadi garis ya? Iya, betul. Ada lagi? Ada dua. Katanya cukup dulu. Orang Indonesia biasa begitu, malu begitu ada yang banyak. Apa? Saya juga khawatir ini saking lemesnya nggak ada yang nanya. Turki muda CUP antek atau tulus? Awalnya CUP itu kan kita bahas dulu di awal-awal. Mereka itu niatnya adalah ketika Janisari dibubarkan, langsung jawab soal nomor 4 ya, dibubarkan oleh Mahmud kedua, masih buyutnya Sultan Abdul Hamid kedua, dibubarkan karena waktu itu Janisari sudah kroni. Jadi Janisari ini kan pasukan elit kayak Kopassus kalau Indonesia, bukan berarti saya mau menyinggung Kopassus, tapi pasukan elit setingkat Kopassus yang awalnya itu tidak bermain politik dan juga tidak menjadi pedagang. Nah, begitu mereka main politik dan kemudian juga akhirnya punya pundi-pundi dan kemudian rekeningnya jadi gendut istilahnya sekarang, mulailah kemudian dirasakan Janisari ini jadi masalah. Akhirnya dibubarkan. Nah, begitu dibubarkan kan nggak jadi vakum nih. Siapa yang kemudian akan menjadi tulang punggung kekuatan ini? Datanglah CUP ini. Awalnya membonceng program namanya Tanzimat. Ya, Tanzimat ini adalah reform sebenarnya. Reform untuk memperbaiki sistem pemerintahan, termasuk paling khusus adalah memperbaiki kenapa nih Turki ini kalah perang terus. Ya, kemarin kita pernah bahas kan ada 4 kan, mendatangkan dari luar, mendatangkan pengamat dan pelatih dari luar, mendatangkan perlengkapannya, kemudian mengadopsi taktiknya, dan yang keempat membangun akademi militer. Itulah asal muasal CUP. Makanya kemudian mereka itu subur di kalangan ofisir-ofisir muda. Awalnya mereka yang memang lulusan dari Paris, lulusan dari London, membawa ide Turki Utsmani ini harus berubah menjadi lebih modern, terutama angkatan perangnya. Kalau tidak, maka wilayahnya akan digerogoti. Menurut saya awalnya mungkin baik, tetapi sebagaimana perjalanan banyak niat-niat baik ini, kalau tidak dibimbing dengan adanya misalnya ulama di antara mereka, orang-orang